Oke, sengaja judulnya klarifikasi lagi biar banyak yang nonton gitu ya. Nah, sekali lagi ini mungkin agak sedikit panjang. Mohon kalian nonton dan dengarkan sampai habis lah minimal ya kan. Biar apa? Biar kalian tahu ya. Biar kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi di channel ini, oke? Nah, jadi ya sebenarnya aku nggak cari musuh gitu untuk di Berishare ini, bukan. Karena ya ngapain juga cari musuh ya kan, uang masing-masing gitu lah. Istilahnya kalian cuan juga nggak kasih aku, kalian loss juga nggak minta ganti rugi sama aku gitu kan. Nah di sini aku coba berbagi, oke, sekali lagi ya. Trading plan aku mungkin berbeda dari trading plan kalian, tapi ya hargailah trading plan masing-masing. Nah oke, gini aku jelasin. Ya, mungkin sepanjang tahun ini ya, jujur aja nih ya, banyak banget haters yang mungkin dulu hatersnya tuh mungkin ya 20-30% lah ya kan. Sekarang mungkin 70% ke atas, maybe ya kan. Tapi masih ada kok yang penonton lama ya, yang masih setia di channel ini dan udah tahu kredibilitas aku gitu kan. Nah, di saat tidak ada YouTuber yang memperingatkan kalian bakal Berishare ya, maaf, aku udah dari 11 bulan yang lalu memperingatkan kalian kalau kita bakal Berishare. Bahkan dari setahun yang lalu kita bakal Berishare, kita bakal crash, kita bakal mengalami crypto winter segala macam. Kalian bisa nonton popular video. Nah, jadi nanya, halah ini channel bocah baru kemarin. Ini channel orang yang nggak ngerti technical analyze dan segala macam. Maaf nih ya. Maaf, jujur, aku nggak pernah nonton YouTuber Indonesia. Cuman satu YouTuber Indonesia yang aku tonton untuk cari referensi. Referensi apa? Referensi teknikal, bukan referensi news, bukan referensi berita dan segala macam. Bukan berarti aku sok jago dan sombong. Oke, sekali lagi ya, bukan berarti aku sok jago dan sombong, tapi karena aku ngerasa hampir semua YouTuber itu tidak ada yang sesuai trading plan-nya sama aku gitu. Cuman satu orang aja yang trading plan-nya menurut aku bisa masuk akal dan realistis untuk aku. Nah, itu kan aku pribadi gitu. Kalau kalian mungkin merasa si YouTuber A ini referensinya bagus, dia bilang bull, dia bilang DCA, dia bilang akumulasi. Nah, itu kan pendapat kalian dan aku nggak bisa nyalahkan gitu kan. Ada yang mungkin bilang, wah ini udah masa akumulasi di 15.000, 16.000, silakan serok sebelum ketinggalan. Itu urusan kalian masing-masing, uang kalian, tangan kalian yang serok, tangan kalian yang tekan buy, bukan urusan aku, ya kan? Nah, tapi banyak viewers lama yang udah ngikutin aku mungkin dari 2020. Contohnya tuh yang paling sering komen tuh Om Kelvin Geni ya, itu udah tahu tuh. Dan biasanya juga aku sering DM-an sama dia karena dia ngerasa trading plan aku hampir persis dan hampir mirip dengan dia. Ya, itu mungkin Om Kelvin Geni boleh komen lah ya kan. Dia pasti selalu nonton video aku dan sering juga DM-an ya. Karena sama-sama cari referensi. Terus ada juga Om Tony ya, Om Tony S gitu. Dia langsung komen aja lah. Nah itu yang ngikutin aku udah lama, yang tahu bullish bearish yang aku suarakan. Nah ini video aku yang dulu, yang di tahun-tahun lalu, itu aku udah hapus. Karena kemarin sempat banyak banget yang kena copyright. Ya aku hapus, nggak tahu kenapa, kayak ada sound yang masuk nggak jelas gitu kan. Yaudah deh aku mulai lagi waktu aku habis skripsian. Nah jadi ya aku udah ingatin, kalian bisa nonton di popular video ya. Di sini udah aku ingatin kenapa alasan bearish, apa yang akan terjadi gitu kan. Banyak yang nggak percaya gitu, yang intinya mereka nanya ngapa kok bearish gitu ya. Kemarin udah percaya banget, wah Bitcoin udah 69.000, ini pasti ke 100.000 segala macam. Tapi satu, aku lebih percaya sniper gitu ya. Halah bang, halus sniper siapa sih? Pertanyaan kayak gitu. Oh maaf ya, technical analysis itu nggak bakal pernah bohong, dan historical will repeat itself itu nggak pernah bohong. Kalau kalian nontonnya referensinya siapa, nah itu pendapat kalian. Tapi maaf nih ya, kalau referensi aku cuman ini ya, kalian tahu nggak siapa dia? Tahu nggak? Kenal nggak? Ya, ini ngerogoh kocek cuman untuk nontonin orang the best trader Asia gitu. Ya, kalau kalian bilang aku nggak hebat, apa maksudnya nggak bisa technical analysis, maaf bos. Ini ilmunya udah aku serap semua. Mungkin nih masih ada beberapa yang salah. Tapi it's okay. Tapi at least aku ngerti, aku paham gitu. Paham dengan teknikal yang aku bikin. Kenapa demikian, kenapa naik, kenapa turun. Kalian bisa lihat sendiri. Inilah, cuman ini yang aku tonton untuk referensi aku, technical analysis-nya, dan satu lagi referensi untuk arah market. Udah, aku nggak pernah nonton yang lain, bukan karena aku sombong atau aku sok tahu atau aku sok hebat, enggak. Karena memang trading plan-nya udah sangat-sangat melenceng dari trading plan aku. Cuman inilah patokan aku untuk belajar. Sekali lagi ya, cuman inilah patokan aku untuk belajar. Nah,
ada bonus bukunya juga segala macam. Nah ini forex sih sebenarnya, tapi lebih ke arah feature. Nah yang pengikut lama aku udah tahu aku nggak pernah main feature, tapi kenapa tiba-tiba di bearish year ini main feature gitu kan? Ya karena ini aku belajar gitu. Oh ini loh ternyata gitu. Nah jadi lagi kenapa aku yakin 13.000 yang nggak lain nggak bukan sniper gitu ya. Nah kemarin jujur aku ngebet sniper sama orang. Dia bilang Bitcoin bakal ke 13.000 di 28 Oktober. Salahnya di situ. Aku percaya gitu ya kan. Dan ternyata memang salah gitu. Ya jadi ya salah aku sih mempercayai orang tersebut dan menyuarakan itu yang belum terbukti. Tapi satu lagi, kalau misalnya ada yang bilang, sniper bakal bilang, sniper tetaplah sniper. Kemanapun arahnya, sniper akan bikin arah ke sana. Ya udah, aku percaya gitu sama sniper. Aku lebih percaya sniper gitu ya. Daripada siapapun aku lebih percaya sniper. Karena sniper itu memang ada. Ya, misalnya Bitcoin bakal ke 100.000 tahun 2025. Udah bakal ke 100.000. Tapi naik dulu ke 30.000. Naik lagi ke 50.000, terjun ke 20.000 lagi bisa jadi, naik lagi ke berapa gitu kan, terjun lagi ke berapa, naik lagi baru sampai 100.000 gitu kan. Nah itu mappingnya. Nah nanti setelah 100.000 misalnya all time high, dia mau bikin bearish share lagi targetnya kesekian, ya kita harus percaya karena itu yang bakal terjadi gitu. Nah aku bikin video-video ini karena aku udah tahu snipernya gitu. Dan aku nggak perlu jelasin bilang siapa snipernya yang bakal bilang itu. Dan itulah referensi terbaik adalah kita tahu sniper. Kalau kalian nggak percaya sama sniper, itu kan urusan kalian. Jadi aku nggak perlu memaksa kalian percaya snipernya bakal bilang ke A, ke B, ke C, ke D. Nggak perlu. Ya cukup aku yang pakai. Jujur aja juga satu lagi. Ya, anak VIP dulu nggak ada yang percaya. Hanya 20% yang percaya kalau Bitcoin bakal crash. Kalau Bitcoin bakal terjun ke... Bahkan aku udah bikin video loh dari 6 bulan yang lalu nih. Ya warning, Bitcoin akan dibanting ke 13.000 nih video yang ini nih ya. Nah sama klarifikasi ke 13.000, kalian bisa lihat aku minus di situ 521%. Aku short di 19.000, kemudian naik ke 21.000 dan aku tetap hold. Kenapa? Karena aku yakin jelas-jelas itu memang plan manipulasi, sniper manipulasi, dan buktinya masih profit. Kalian nonton aja videonya ya kan. Jelas, udah jelas banget. Sniper tetaplah sniper. Kalian gak mungkin bisa lari dari sniper. Kalau kalian udah headshot kena sniper, kalian gak bakal selamat. Intinya adalah ikuti aja peluru sniper mau kemana. Ya jangan melawan peluru sniper. Kalian bakal headshot. Itu aja intinya. Kalau kalian mau selamat, gitu aja. Nah, ini aku pokoknya udah bilang. Nah, kalian bisa nonton lah video-video aku lama. Dan jujur lagi ada yang bilang, ini anak kemarin sore pasti beli subscribers makanya banyak. Oh maaf bos ya kan. Dulu di bullish year aku juga bullboy gitu. Dari 2019, 2020, 2021 aku bullboy. Ya kan. Bullboy enggak? Bullboy lah. Market bullish masa jadi bearish ya kan. Ya aku kenapa jadi bear boy? Ya karena memang udah masanya. Ya ingat masa bear boy itu cuma setahun aja gitu loh. Dari startnya awal tahun kemarin sampai akhir tahun ini udah. Nanti kalau misalnya bullish lagi, udah fasenya bullish di plan snipernya, ya udah aku ikut bullboy lagi, aku FOMO juga, aku ngajakin Sherok juga. Dan dari dulu ya aku nggak pernah tutup-tutupan sama portofolio aku. Kalau pengikut lama aku udah tahu kok, tiap hari aku pamer loh isi porto aku apa aja. Jadi mereka hafal, mereka copy koin apa yang aku beli. Yang pengikut lama aku juga udah tahu aku ya, modal 30 juta jadi 200 juta di BNB gitu, $2.000 sekian pokoknya. Dulu aku beli BNB jadi 200 juta ya. Pengikut lama udah tahu, dan aku jual ketika crash yang di sini. Ya. Ini sorry Hello banget. guys, welcome to another nanti funded kena trading copyright lagi nih. video. Ya, yang di sini nih. Nih. Pokoknya aku jual ketika di sini. Yang sebelum crash ke 28k. Ini 28k ya. Aku jualan semua BNB aku di sini, dan ini banyak juga yang membenci aku. Karena apa? Karena mereka takut berenang di lautan fakta Bitcoin bakal crash. Aku udah jualan BNB semua dan profit kan daripada aku coba jual di sini. Ya kan? Nah, gitu dia. Karena aku tahu plan snipernya gitu ya. Nah jadi yang bilang lagi referensi teknikalnya dari mana udah jelas. Referensi teknikal udah dari sini aja semua. Aku percaya Fibonacci, aku percaya astrologi. Banyak yang gak percaya apa sih hubungan bulan dan bintang. Bukan bulan dan bintang, pergerakan bulan untuk market kripto itu dijelasin kenapa dan kenapa gitu ya. Nah jadi ya nggak perlu lagi ada denial karena ini adalah trading plan aku. Dan bagi kalian yang nggak percaya itu urusan kalian. Tapi at least gini loh, aku tuh menyuarakan sesuatu yang menurut aku ini loh gitu, yang aku mau bagikan sama kalian.
Masalah kalau kalian percaya atau enggak itu urusan kalian, tapi jangan menghujat, menghina ataupun membenci trading plan aku. Kalau kalian nggak sesuai sama trading plan aku, ya tonton aja, udah diam, jangan berkomentar, jangan bilang A B C D E, ya ikuti aja trading plan kalian, ya kan. Nah gitu sih simpelnya, ya intinya gini, bullboy semua akan bullboy pada masanya, dan aku juga bakal bullboy mulai tahun depan sampai 2025 aku bakal bullboy lagi. Kenapa? Udah fasenya boy. Ini tuh udah cycle-nya lagi, cycle akumulasi, cycle halving, cycle bull run, dan nanti baru transisi lagi ke bearish year, dan aku bakal jadi bear boy lagi untuk setahun, dan siap dengan konsekuensinya dihujat, dihina, tapi sesuatu itu akan menjadi kenyataan, ya. Jadi orang yang membenci adalah orang yang berenang di lautan fakta dan tidak terima kenyataan, gitu. Kenyataannya kayak gitu kan. Emang kalian percaya bakal bearish? Nggak ada yang percaya dulu, ya kan. Cuman pemain lama lah yang udah kena crash di 2018 itu yang percaya. Nah, kalau pemain baru nggak bakal percaya, ya. Alasannya apa? Bitcoin bakal bakal ini mass adoption, ya. Bakal diadopsi besar-besaran semua dunia. Contohnya lagi, El Salvador menggunakan Bitcoin sebagai uang. Nah, kemarin dia beli satu hari 1 Bitcoin, dan Bitcoin juga masih turun. Jadi memang sniper tetaplah sniper. Ya, boncos tetaplah boncos, rungkat tetaplah rungkat, gak ada urusan siapapun dia, apapun dia pengaruhi sama market. Kalau plan sniper bilang sekian, sniper tetaplah sniper, udah gitu, ya kan. Nah, jadi itulah referensi yang aku mau kasih lihat ke kalian biar kalian tuh gak halu gitu ya. Nah, intinya trade with the plan, ya. Biarpun minimal kalian kalau misalnya nggak ngerti cara trading short term, minimal kalian tahu plan long termnya keberapa. Udah gitu doang, kalian bakal selamat. Dan sekarang di VIP 90% udah ngikut aku. Kenapa? Mereka udah dihantam oleh keboncosan hampir setahun, ya. Jadi mereka sadar ternyata benar gitu. Inilah yang akan terjadi sama kripto. Mereka udah merasakan dulu berenang di lautan fakta, dan baru mereka ikut. Oh, ini ternyata yang terjadi sebenarnya gitu, ya kan. Nah, jadi ya intinya ini sekali crash lagi, biarpun aku bilang gak ada yang percaya bakal ke 13.000 lagi, dan kita tidak tahu kapan gitu ya, aku akan jadi bullboy lagi karena udah saatnya menjadi bullboy gitu, ya. Intinya satu, sniper tetaplah sniper, jangan melawan sniper kalau kalian gak mau headshot. Udah, itu aja intinya. Nah, sekali lagi ya, untuk pertanyaan kapan Bitcoin ke 13.000 ya. Ya kalian, ya aku juga nggak tahu karena aku udah sempat bet sama orang Oktober bakal ke 13.000, November bakal ke 13.000, salah. Jadi ya udahlah, ikutin plannya aja gitu. Kapan ke 13.000, kapan ke 14.000, itu aku ngikut aja gitu. Nah, dari sini kemarin juga udah orang bilang, ini ke 21.000, lu ngarepin ke berapa lagi gitu. Buktinya bisa turun ke 15, karena apa? Karena sniper tetaplah sniper. Itu karena berita yang muncul, berita hanyalah penggoreng. Ya, sekali lagi ya, harusnya udah banyak good news nih. Contoh, El Salvador serok 1 hari 1 Bitcoin. Terus kripto dipakai untuk ABC, ya kan? Dan ini mungkin udah masa akumulasi bagi beberapa analis. Harusnya naik dong, ya kan? Ngapa masih turun setiap hari? Naik bentar cuman untuk retest, ya kan? Harusnya udah bull. Tapi satu, sniper tetaplah sniper. Itu yang paling penting. Harus kalian pelajari, sniper tetaplah sniper. Kalau kalian gak percaya sniper, kalian bakal tetap rungkat di kripto. Percayalah, ya. Nah, aku di sini hadir untuk menyelamatkan kalian. Bukan menyelamatkan juga sok pahlawan sih, tapi lebih jelasnya untuk berbagi sharing tentang plan sniper. Masalah percaya atau enggak itu urusan kalian. Nah, jadi at least aku udah bukan tipu-tipu, bukan ngajak kalian boncos, tapi inilah yang terjadi. Kita berenang di lautan fakta. That's the fact. Tidak ada orang yang percaya kalau Bitcoin bakal crash sejauh ini juga. Dari 60 ribu, 50 ribu, ke 30 ribu, ke di bawah 20 ribu, itu kan gak mungkin gitu. Secara juga kita mikir gak bakal mungkin. Harusnya udah 100 ribu sekarang, lebih bahkan. Tapi kenapa masih bisa balik gitu ya? Karena tadi sniper tetaplah sniper gitu ya. Nah, ada yang bilang juga mungkin, alah si paling sniper, ya kalian buktikan aja snipernya bohong atau enggak gitu. Karena aku jujur aja, bukan aku juga memprediksi bakal ke 13.000, tapi sniper gitu. Dan aku percaya sama sniper gitu, daripada percaya FOMO gitu kan. Kalau udah FOMO dari kemarin, aku udah serok, tiap turun aku serok gitu. Ya kan, bukan karena aku nggak ada uang, tapi aku lebih percaya sniper gitu. Makanya aku lebih memilih bersabar, dan untuk setahun jujur aja di VIP aku tuh nggak ada
spot, nggak ada belanja spot. Dan untuk VIP, apakah boncos atau cuan? Ya kita jujur-jujuran aja gitu ya. Nah nanti aku di akhir tahun aku kasih lihat kok portofolio aku kasih tahu ini kok berapa win rate aku selama 1 tahun ini. Nah ini aku kasih lihat, aku akumulasikan setiap sinyal yang aku kasih ya. Nah kalian bisa lihat dari 27 sinyal sampai hari ini ada 16 yang menang gitu ya. 16 yang menang itu take profit. Kalau nggak percaya nanti aku ajak wawancara anak VIP yang tiap sinyal aku ikut. Invalidnya banyak 7 kali juga, lossnya sekali, stop loss ada, tapi re-entry lagi dan profit gitu. Artinya misalnya nih entry Bitcoin, short misalnya 15.6, 15.7, tapi Bitcoin malah terbang 15 ke 16 misalnya. Ya cut loss, entry lagi, profit ya kan. Nah inti minimal ya dia nggak loss tapi ngebalikin yang loss tadi di pertama gitu. Sinyal gambling aku kasih 1, yang mau ikut silahkan, yang nggak ikut juga nggak apa-apa. Yang masih ongoing BTC down masih hold dari 16.600-an kemarin, 15.600, 15.500 masih hold ya kan. Dan plan BTC down itu udah lama banget, dari harga BTC down itu 500-an perak sampai sekarang 700-an perak. Nah jadi ya jujur-jujuran aja, inilah yang terjadi. Mau menang mau kalah aku akumulasi semua kok, bukan embel-embel menang terus, enggak ya. Karena kripto juga menjebak ya, orang yang hebat sekalipun kejebak gitu, apalagi orang yang biasa aja kayak aku ya kan. Nah jadi intinya satu ya, kita nggak ada yang tahu bakal ke berapa, tapi yang jelas plan sniper masih mengarah ke 13.000 ya. Percaya atau enggak balik ke pribadi masing-masing. Loss juga urusan kalian, profit juga kalian nggak kasih aku 1 perak pun ya. Jadi balik aja ke plan masing-masing, kalian percaya yang mana? Percaya plan sniper atau percaya ini udah bottom? Ya itu kan urusan kalian. Intinya hargai plan masing-masing. Aku menghargai plan kalian yang DCA, tapi jangan menghina plan aku yang menunggu ke 13.000. Udah gitu doang. Simple. Nah intinya nanti di tahun depan ya, aku bakal bilang kalau aku bakal jadi bullboy, aku kasih lihat isi porto aku dan aku tidak ada menutupi porto apapun ya. Artinya ya apa yang aku beli aku kasih bilang gitu kan, TP-nya di berapa, SL-nya berapa, aku kasih lihat apa isi porto aku nggak pernah tutupin. Nggak kayak orang yang wah ini beli sekian, aku kasih lihat kok. Waktu kayak dulu BNB aku beli 31 biji ya, 30 hampir 32, aku kasih lihat setiap hari profit berapa, aku kasih lihat gitu ya. Jadi nggak ada yang ditutupin sama sekali. Kenapa? Ya ngapain juga ditutupin, wong rezeki tiap orang kan berbeda-beda gitu. Tapi intinya pada akhirnya ya intinya kita tahu plan sniper keberapa. Ya terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi yang jelas satu ya, semua akan bullboy pada masanya, tapi tidak semua orang akan bear boy pada masanya. Gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video.